kenapa saya tambahkan hari ini judulnya jaga hati di akhir zaman ini, ya kan? Karena Alkitab kan bilang, ya kan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Nah, banyak orang yang tidak sadar, ya kan, karena sudah kena tipu iblis, mau berusaha mengubah ini itu dari luar. Tidak, ya. Kepercayaan saudara dan saya akan menentukan apa yang akan keluar dari dalam hidup kita. Dan itu sesuatu yang tidak rumit, tidak susah, karena kita semua sudah lahir baru. Alkitab mengatakan segala perkara aku bisa lakukan di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, saudara. Dari diri kita sendiri kita nggak mampu, karena musuh kita tidak kelihatan, ya kan? Musuh kita bukan darah dan daging, bukan manusia, tapi roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu setan, penguasa-penguasa, ya, ada kerajaan kegelapan. Tapi Injil itu kabar baik. Amin, saudara. Injil adalah kabar yang luar biasa baik, karena musuh kita sudah dikalahkan. Amin. Firman-Nya mengatakan di Kolose 2, ya kan, ayat 15, Yesus sudah melucuti mereka dan sudah menjadikan mereka tontonan umum, mempermalukan mereka dan telah menjadikan mereka tontonan umum, ya kan, dalam kemenangannya. Yesus Tuhan kita sudah menang, ya kan. Waktu dia bangkit dia bilang segala otoritas, ya kan, di bumi dan di surga dan selamanya sudah aku miliki. Dan dia sudah percayakan otoritas itu kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini, saya percaya 100% Tuhan mau saya menyampaikan ini karena oleh anugerahnya, ya kan. Sebelum COVID saya sudah sering omong, tapi saya sekarang mau teguhkan lagi bagaimana 1 tahun sebelum COVID Tuhan sudah bekerja melalui Roh Kudus dalam diri saya nggak bisa tidur, terus berdoa dalam roh. Kemudian dia kasih firman-Nya. Nah, karena firman-Nya itu terus saya dipegang, ya. Saya pegang dan saya lepaskan, sehingga waktu COVID itu terjadi, waduh, saudara, saya mengalami itu firman. Kemurahan, perlindungan, berkat-berkat yang luar biasa, dan saya juga jadi berkat. Ya kan? Itu mengherankan saya juga, karena saya tahu itu bukan kekuatan saya, itu bukan gagah saya sama sekali tidak, ya kan? Malahan rasa tidak berdaya, ya. Tapi puji Tuhan, ya kan, bagaimana saya bilang, wow, dahsyat sekali. Dan Allah mau juga saudara bersiap-siap. Dia sudah bilang, ya, saya sudah peringatkan orang-orang yang ikut pelayanan di tempat saya bilang, dia sudah pesen, jangan punya sikap yang sama anak Tuhan seperti sebelum COVID. Kenapa? Karena anak Tuhan banyak yang kena, yang harusnya itu tidak memberi efek sama kita. Tapi kenapa masih banyak yang kena? Ya kan, nah kita lihat di sini, jadi firman-Nya, jadikan firman-Nya patokan. Ya kan, kita harus rela rubah cara pikir kita, rubah kepercayaan kita, sebab kalau kepercayaan kita benar, kita akan hidup benar. Dan kita akan mengalami berjalan di dalam kemenangan Dia. Ya, kita langsung aja ke haleluya. 2 Tesalonika 2. Ya, 2 Tesalonika 2. Saya bacakan, ya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, perhatikan, ya, supaya kamu jangan lekas bingung, amin, dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Amin, saudara. Sebab sebelum hari itu, ya kan, sebelum Tuhan Yesus datang, ya, Tuhan Yesus akan datang 2 kali, ya. Pertama, dia nggak akan ke bumi langsung, dia cuma di awan-awan. Nah, di situ kita yang akan naik. Ya kan, kita bilang dalam seperti mata kita biar pet kita, ya kan, kita akan langsung sama dia di awan-awan. Nah, setelah itu dia akan balik lagi. Nah, itulah hari Tuhan, ya, hari penghakiman, ya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Nah, sebelum Yesus datang yang kedua kali itu, bersama-sama dengan orang kudus yang menang, yang berjalan dalam kemenangan, ya. Haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa.
yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu? Sudah diulang-ulang. Diingatkan lagi. It's okay ya. Ketika aku masih berusaha bersama-sama dengan kamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, yaitu antikristus ya. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai, perhatikan ya, rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Amin. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ya, saudara, ya, kita perhatikan di sini terbuka ya, supaya kita dapat pewahyuan, ya kan? Nah, kalau di sini dibilangnya, ya oke, sudah nggak apa-apa, saya lihat bahasa Inggris ya. Jadi begini, dikatakan sini, kamu jangan bingung, jangan gelisah, ya kan? Seolah-olah hari Tuhan itu sudah tiba, seolah-olah meninggalkan kesan begini, beberapa pengajaran termasuk ya, seolah-olah antikristus itu lebih besar dari Yesus Kristus. Dia bisa paksain kita pakai chip. Terus segala sesuatu sekarang nih di Eropa sudah ada chip. Di mana nih sudah harus pakai chip. Wah, itu terus langsung dari ketakutan itu, saudara. Disitulah si pendusta, iblis itu pendusta ya. Jadi kalau dia bisa bunuh kita langsung, saudara, dia sudah bunuh kita. Kenapa saudara masih ada dan saya? Ya kan mungkin dia pernah coba ya. Pernah coba dalam hidup saya dan keluarga, tapi tidak bisa. Jadi jangan izinkan, ya kan, dia jadi kelihatan lebih besar dari yang sebenarnya. Antikristus tuh cuma dibinasakan. Ini yang dibinasakan tuh manusia yang roh antikristus pakai ya. Cuman Tuhan Yesus cuma gini, dengan napas mulutnya loh. Cuman begitu aja, cuma ya kan. Antikristus itu roh jahat tidak bisa dibinasakan. Di sini maksudnya dibinasakan itu manusia itu yang iblis pakai untuk sebagai ekspresi dari antikristus. Ya kan, itu langsung begitu langsung dia musnah. Tapi rohnya akan tetap ada. Ya, destinasi iblis itu sangat mengerikan. Dia akan masuk di dalam lake of fire ya, danau api. Ya kan, selama-lamanya dengan belerang lagi, terus ada cacing-cacing, saudara. Aduh, mengerikan sekali. Tapi, saudara perhatikan, saudara nggak bisa baca cuma sekali loh. Ulang-ulang, saudara. Ini bicara ini kepada orang-orang yang tidak percaya. Yang tidak percaya apa? Oh, tidak percaya, oh begini. Tidak percaya akan darah Yesus. Tidak boleh dikatakan mereka tuh akan binasa, akan ditinggal. Terus diaplikasikan kepada jemaat, kepada tubuh Kristus. Ini kita tidak ditetapkan untuk mengalami murka loh. Jangan izinkan kalau saudara ada dendam sama anak Tuhan. Ya kan, kalau saudara masih ada kecenderungan mau menghukum, mau lihat mereka celaka, berarti saudara tuh belum teguh di dalam anugerah kebenaran. Karena kalau saudara tahu bahwa saudara sendiri tidak akan pernah dihukum, tidak akan pernah lagi mengalami murka Allah, akan lihat ayatnya di Roma pasal 5. Ulang-ulang baca, saudara. Saudara tidak ditetapkan untuk mengalami murka Allah loh. Amin, saudara. Bahkan kita mengatakan di Roma pasal 5, selagi kita masih durhaka, masih berdosa, masih lemah, Kristus sudah mati buat kita. Apalagi sekarang. Tuhan Allah akan berusaha sebaik-baik dia bisa lakukan
Oh, Allah bisa bikin aja apa? Tidak. Dia dibatasin loh oleh kerelaan saudara dan saya untuk percaya. Dia tidak bisa paksakan dirinya. Sama juga iblis. Iblis nggak bisa bunuh kita langsung, saudara. Dia tidak bisa. Kalau dia sudah bisa, dia udah bunuh semua manusia. Kenapa dia nggak bisa? Dia hanya bisa kalau manusia kerjasama sama dia. Kalau saudara percayanya, saudara tidak percaya sama dustanya dia tidak bisa mencuri, membunuh, merusakkan loh. Mulut saudara, kalau saudara tidak buka mulut, pintu ya, tidak buka pintu dari mulut saudara, saudara percaya salah, saudara ngomong salah, itu saudara sedang kasih otoritas sama iblis untuk mencuri, membunuh, merusakkan. Nah, Allah akan berusaha ya, peringatin saudara, bicara lewat firman, lewat ajaran yang benar. Tapi dia nggak akan bisa paksa saudara. Ya kan, kita yang harus milih untuk merendahkan diri, percaya, dan menundukkan diri kepada Allah, kepada kasih-Nya. Yesus Kristus adalah ungkapan kasih Allah yang sempurna. Kita perlu tunduk kepada firman kasih karunia-Nya. Sehingga kita tutup pintu sama iblis. Dia nggak bisa jamah kita, saudara. Kenapa? Waktu Musa mau lahir, waktu Yesus mau lahir, ya iblis lewat Firaun. Itu roh antikristus sudah ada. Dari dulu udah ada. Dia manifestasi lewat Firaun, lewat segala sesuatu yang juga keadaan di Sodom, ya kan, cinta sesama jenis, ya kan, segala macam, ya kan, dosa, kenajisan, itu semua roh antikristus. Jadi waktu itu melalui Firaun, ya kan, bayi-bayi 2 tahun ke bawah dibunuhin. Kenapa dia nggak bisa bunuh bayi Yesus, anak bayi Musa? Karena orang tuanya ya tidak takut akan perintah Firaun, ya kan, dan tidak buka mulut. Maria nggak buka mulut, dia banyak diem, ya kan. Terus juga ibunya Musa tidak takut, ya kan. Jadi dia sembunyikan Musa, ya kan, kasih karunia, ya kan. Jadi janganlah kita meninggikan antikristus. Jangan suka dengar segala macam khotbah, pengalaman lah, mimpi lah, nubuatan yang gak sesuai firman, yang menjadikan telinga kita digelitik gitu loh, rasa ingin tahu, tapi gak benar, saudara. Karena tidak mengarahkan kita kepada Kristus yang sudah menang, yang sudah jaya, yang sudah mengatasi dunia buat kita, tapi meninggikan perbuatan iblis. Nggak perlu dia, itu adalah maunya iblis, makanya dia jadi iblis. Kenapa Lucifer jadi iblis? Karena dia sombong, dia mau dibesarkan, dia pembual, dia pembohong, dia pendusta, dan dia nggak ada kuasanya atas kita. Kita nggak akan izinkan dia. Jadi perhatikan di sini, dia bilang nggak usah langsung gelisah. Jadi kalau dengar ada chips segala macam, tenang aja. Antikristus nggak bisa paksain saudara segitu gampang, saudara. Dia nggak bisa menghadapin iblis. Dia sudah kalah, dia sudah di kaki kita. Jadi jangan jangan kita angkat dia seolah-olah dia setara sama kita loh. Dan saudara tidak usah coba mengalahkan iblis. Saudara dan saya, bukan kita yang mengalahkan iblis. Yang akan mengalahkan iblis itu Yesus, dan dia sudah dikalahkan. Jadi nggak usah berdoa atau apa seperti seolah-olah mau mengalahkan dia lagi. Itu sudah kena tipu, saudara. Sudah kena tipu karena tidak jadikan firman-Nya sebagai patokan. Sudah jelas dibilangin, dia sudah dikalahkan, sudah dilucuti. Di Kolose 2 sudah jelas dikatakan, di Kolose 1 ayat 13, kita sudah dilepaskan dari kuasa si jahat. Kalau sudah ada kata sudah, kita jangan batalkan itu firman dengan kita coba-coba lagi, dengan doa, dengan kita puasa. Waduh, saudara, itu yang beberapa orang alamin waktu COVID. Ya kan, berkumpul bersama berapa ratus orang. Mau perjamuan kudus, niatnya baik, saudara. Saya percaya mereka orang-orang yang tulus. Tapi sayang, ya kan, tidak menjadikan penebusan Yesus sebagai patokan. Jadi mau begini gitu untuk mengatasi COVID. Saudara, kita nggak bisa. Bukan kita, jangan besarkan respon kita. Besarkan Yesus, besarkan Kristus. Biar dia semakin besar di dalam kita dulu, sebelum kita bisa nolong yang lain. Pakai waktu, prioritaskan, renungkan firman, bersekutu sama dia secara pribadi. Baca ulang-ulang firman-Nya. Firman seperti ini, firman perjanjian baru,
Jangan lebih tahu Mazmur daripada firman rasuli. Karena Mazmur itu ada sebagian tuh di bawah hukum Taurat loh. Kenapa selalu berkiblatkan ke Mazmur? Ini kita nih di perjanjian baru, kita nggak bisa memilah yang benar kalau kita nggak diteguhkan di dalam perjanjian baru. Amin, sudah. Kolose, Efesus. Waktu dulu saya baca Kolose, Efesus itu seperti apa ya? Seperti muluk sekali, saudara. Kenapa? Karena terlalu diarahkan sebelumnya, sebelum saya terima tuntunan Roh Kudus untuk lebih banyak baca surat-surat rasuli. Gereja itu terlalu mengarahkan jemaat itu kepada respon kita, kepada perbuatan kita, pelayanan, doa. Itu kan respon kita loh. Harusnya kita diarahkan ke Yesus. Firman-Nya bilang matamu harus fokus sama Yesus. Amin, sudah. Bukan sama diri kita. Nanti kalau kita lihat Dia, kita memandang kemuliaan Dia, kita akan diubahkan. Amin, kita akan terus berjalan di dalam kemenangan. Jangan fokus dulu kepada respon kita. Kita tidak bisa kasih respon yang benar kalau kita nggak lihat yang benar. Amin, sudah. Kalau kita nggak lihat pada Yesus dulu, di mana itu adalah permulaan dari hidup kekal yang kita miliki, itu kita tidak dimulai dari kita loh. Kita tidak diselamatkan karena kita mohon Tuhan selamatkan saya nggak. Kita kan nggak begitu. Kita diselamatkan karena kita dengar mengenai Yesus. Kenapa setelah lahir baru diarahkan bukan campuran, kadang Yesus, kadang kita, kadang jadi lebih banyak ke kitanya. Itu yang firman Tuhan bilang di 1 Korintus 11. Dari kalau saudara baca dari 23 sampai selesai, banyak yang lemah, sakit, tidak sedikit yang tidur. Kenapa? Karena terlalu diarahkan kepada respon kita. Jadi hidup lebih mengandalkan doa, mengandalkan pelayanan, daripada mengandalkan Yesus, daripada mengandalkan pengenalan akan Yesus Kristus. Belum tahu betul, lebih giat melakukan daripada dengar. Saudara, saya percaya 100%. Saya tadinya nggak mau streaming hari ini. Saya percaya Allah mengasihi saudara dan saya. Saya bersyukur, ya kan, Dia didik saya mengalami apa yang saya alami, ya kan, waktu COVID. Saya tahu itu sebagai satu persiapan. Karena hal-hal akan terjadi di bumi. Tadi dikatakan dengan mujizat palsu, tanda-tanda dan keajaiban. Dan sekarang ini semua ini udah banyak media. Di situ banyak sekali kejadian untuk mengalihkan mata anak Tuhan kepada yang kelihatan, nggak fokus di firman. Supaya apa tujuan iblis? Dia mau mencuri, membunuh, merusakkan. Ya kan? Jadi di sini dikatakan iblis ini nggak bisa manifestasi full selama kita ada di bumi. Karena kita nih garam, kita nih terang. Di dalam iblis kalau bekerja itu harus di dalam kegelapan. Semakin satu area itu gelap sekali, tidak ada anak Tuhan yang cukup bersinar, itu jadi remang-remang. Iblis bisa bekerja. Sama seperti Manado waktu itu ya. Sudah diluputkan ya. Tuhan bekerja. Sudah diluputkan dari, itu sudah dinubuatkan ya. Berapa lama itu. Akan ada earthquake, gempa yang besar. Itu beberapa orang sudah kasih peringatan. Itu karunia Nabi ya. Nah dari situ mulai ada yang berdoa, saya percaya, kemurahan Tuhan. Jadi masuklah pengajaran-pengajaran gereja-gereja yang memang perjanjian baru. Dari situ kemudian Tuhan gerakan beberapa pendeta-pendeta berdoa bersama, ya kan? Dan setelah itu termasuk suami saya. Jadi saya ingat waktu terakhir puncaknya mereka kebaktian bersama, ya, pendeta Anu share 15 menit, ya, termasuk suami saya. Waktu itu kita tinggal di Manado. Saya dapat firmannya. Jadi di situ dikatakan bagaimana bencana sudah dijauhkan. Terus saya bilang sama suami saya, bencana sudah dijauhkan. Di mana ada kesatuan tubuh Kristus, mau tunduk kepada kepentingan Kristus. Di situ ada perlindungan, kemurahan, restorasi, ya kan, berkat-berkat yang luar biasa. Nah itu tidak dimulai dari kita ya. Kita harus fokus, jadikan firman-Nya sebagai patokan. Kita jangan pikir kita bisa tanpa firman, tanpa pewahyuan ya. Jadi suami saya bilang, kamu jangan salah menafsirkan, ya kan? Terus dia cuma ngomong gitu,
Ternyata memang gempanya tetap ada, saudara. Gempa yang kuat, tapi dijauhkan jadi lebih lagi ke laut, menjauh dari pantai Manado. Kalau sampai dekat, Manado hancur. Itu kemurahan Tuhan. Tapi begini, saudara, makanya saya nasihatkan, jangan balik seperti sebelum COVID. Saudara pernah diluputkan, jangan balik lagi. Ya kan, saya beri contoh. Nah, rupanya di sana tuh, di Manado tuh banyak tradisi. Tradisi yang dicampur dengan agamawi. Ya, anak Tuhan yang kurang baca firman, kurang hubungan pribadi, hanya sekedar hadir gereja, hadir kebaktian ini itu, tapi sendirinya tidak meneliti firman, kurang ya. Jadi masih bayi, gampang terombang-ambing, gampang dipengaruhin. Setelah kejadian itu, bukannya balik sungguh-sungguh. Ya, balik lagi ke tradisi. Sibuk dengan berbagai macam pesta. Pesta ini, pesta itu. Di pesta itu ada khotbah. Tapi mereka nggak peduli khotbah apa. Ya kan? Balik ke tradisi. Lebih mementingkan keluarga, kepentingan keluarga, saudara, orang, daripada Tuhan. Keluarga itu penting ya. Tapi kita segala sesuatu harus pusatkan kepada kepentingan Kristus. Amin, saudara. Baru kita bisa ada damai di rumah tangga kita. Ada damai di keluarga kita. Kita masing-masing harus ada hubungan pribadi. Suami nggak boleh jadi pusat, istri nggak boleh jadi pusat, anak nggak boleh jadi pusat. Yesus Kristus harus jadi pusat. Dia akan memelihara keutuhan kita semua. Amin, saudara. Kita bisa berjalan dalam pengampunan, karena kita sendiri ada damai kalau masing-masing kita ada hubungan pribadi sama dia. Amin, saudara. Ya, balik lagi. Apa yang terjadi? Kena banjir besar. Kena banjir, saudara. 50 tahun sekali. Kenapa terjadi? Karena terangnya kurang sinarnya. Remang-remang. Ya, garamnya kurang asin, jadi masih bisa busuk. Ingat, kita nih garam. Garam tuh memberi rasa. Amin. Kita harus asin. Harus ada, biar perkataan kamu tuh ada kasih karunia. Ya kan? Kasih karunia berarti kita tahu Yesus bikin apa buat kita. Kita berjalan di dalam jati diri kita. Kita tahu kita diampunin. Jadi bukan cuma tahu di pikiran, kita mulai lebih berakar. Kita tuh diampunin, dibenarkan, tidak lagi dihukum. Amin, saudara. Jadi kita asin. Ya kan, kita nggak ikut-ikutan tradisi, tidak hidup menyenangkan orang, menyenangkan grup A, grup C, kita jadi kompromi. Nanti asinnya jadi kurang, karena banyak campuran. Jadi kena banjir besar. Banjir besar, saudara. Ya kan, ada yang sempat juga, ya mungkin nggak sehebat kalau kena gempa. Tapi ingat, kita jangan punya mentalitas seperti Lot. Kenapa? Sekarang iblis nggak bisa manifestasi. Ya kan, karena kita masih ada di sini, kita masih ada di bumi, masih ada terang. Dan kita berdoalah firman, berdoa pakai patron doa. Doakan firman, daripada doa cuman asal doa, cuman banyak doa. Ya kan, kalau nggak sesuai firman, itu nanti seperti pohon ara, banyak daunnya nggak ada buahnya, nggak efektif. Ya kan, jadi kita berdoa penting sekali. Kita apalagi berbahasa roh, itu sangat penting. Doa firman itu sangat penting. Sehingga doa kita tuh terarah. Ya kan? Dan ada hal-hal yang kita bisa batalkan lewat doa, lewat iman ya. Beriman sama firman, berdoa ada. Tapi kalau sudah ada tertulis, kita nggak bisa, saudara. Tidak bisa loh. Ya nanti saya berikutnya aja ya. Nanti ada kesempatan saya bicara mengenai firmannya di Wahyu akan ada kayak meteor besar akan datang di bumi, saudara. Itu udah ada tertulis loh. Bumi ini akan dihancurkan dengan panas yang tinggi. Itu saya nggak mau bicara itu hari ini. Tapi saudara perhatikan, ini semua menimpa mereka yang tidak percaya. Bukan saudara dan saya, bukan anak Tuhan. Tidak ada anak Tuhan tuh, walaupun mungkin sekarang ini ada yang mungkin salah percaya, masih bayi, ya kan? Mungkin pengajarannya masih karena belum mengerti ya. Tapi Allah itu penuh kasih karunia, ya kan? Cuman dia tidak rela kita menanggung lagi apa yang Yesus sudah tanggung. Jadi di sini dikatakan itu antikristus sekarang sudah sangat gencar juga lewat media. Ada kejadian ini, ada keajaiban itu. Jadi saudara, di sini dikatakan
Ya kan? Haleluya. Haleluya. Ya kan? Saya mau baca dulu sebelum saya bacain, saya sampaikan ini yang Tuhan mau sampaikan dari Wahyu. Saya sudah pernah sampaikan, tapi sekarang saya mau sampaikan lagi supaya saudara benar-benar diteguhkan, saudara tidak usah takut. Ingat waktu itu saya sharing mengenai imam besar. Nama kita ada di bahunya Tuhan. Saudara, yang menopang saudara itu bukan diri saudara. Kalau saudara pikir saudara mampu, saudara akan ada ketakutan. Jangan pernah saudara pikir saudara mampu. Saudara, kita hanya bisa dengan iman. Kita ini orang benar. Orang benar hidup oleh iman, bukan oleh perbuatan kita, bukan oleh jeripaya kita. Tidak, jeripaya kita tuh buah. Amin, saudara. Saudara tidak pernah lihat ranting ditopang sama buah. Buah itu untuk menunjukkan keagungannya dia, bukan untuk keagungannya kita. Buah itu untuk sebagai bukti kita beriman. Supaya orang bisa ngelihat buah itu kan kebanyakan manis, segar. Betul kan, saudara? Buah kita tuh untuk jadi berkat, memuliakan dia dan jadi berkat buat orang. Bukan untuk kita, bukan untuk kelayakan kita. Pelayanan kita tuh penting. Kita mau terus berbuah sampai Yesus datang. Karena kalau nggak ada buah nanti malu ketemu dia. Menyesal loh. Habis wah harusnya dapat kemuliaan gini gitu. Ya hidupnya nggak terarah. Tapi kita mau berbuah. Tapi jangan pernah jadikan buah itu sebagai kelayakan kita di hadapan Allah, saudara. Makanya orang-orang itu yang saya bilang waktu mereka berusaha pakai mengandalkan respon, mengandalkan ini dan itu untuk mengatasi, malahan banyak ada yang mati, saudara. Banyak yang mati termasuk pendeta-pendetanya. Ini orang-orang yang tulus loh, yang cinta Tuhan. Alkitab sudah bilang, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang mengasihi kita loh. Dan menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Ya kan? Jadi Allah tidak mau. Ya orang mereka kalau meninggal juga kan paling balik ke rumah bapak. Tapi kan keluarganya berat sudah. Apalagi ada istri, anak. Anaknya masih kecil. Ntar dibilangin ya Tuhan lagi. Itu bukan Tuhan. Tuhan gak begitu. Dia gak mau. Itu dia gak rela. Dia sayang sama kita. Dia mengasihi keluarga kita, saudara. Dia gak mau anak-anak kita jadi yatim. Amin. Itu bukan kehendak dia yang sempurna. Dia sayang, dia sungguh-sungguh kasihnya tuh dibandingkan kasih kita tuh, kita tuh jahat loh. Bisa. Tapi puji Tuhan, segala sesuatu menjadi kebaikan, tapi jadi berat ya. Nah Tuhan nggak mau. Jadi haleluya. Sebelum saya ke situ, saya mau bacakan dulu ini. Saya nanti mau baca dari Wahyu, saudara ya. Saya bacakan beberapa ayat sebelum saya kasih saudara Wahyu ya. Thank you Lord Jesus. Di sini dikatakan thank you Lord. Saya bacakan dari 1 Tesalonika 1 ayat 10. Saya bacakan langsung terjemahan dari bahasa Inggris ya. And to wait for his son from heaven. Kita menantikan putranya dari surga. Sekarang Yesus ditahan di surga, dikatakan di Kisah Rasul, sampai pemulihan segala sesuatu. Kabar baik, saudara-saudara berhak dipulihkan. Apapun yang hilang dari saudara, itu saudara berhak dipulihkan. Karena firman-Nya bilang sebelum Yesus datang lagi, dia ditahan di surga nih. Segala pemulihan, segala sesuatu. Saudara kalau dipulihkan itu jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Jadi di sini kita menantikan ya kan putranya dari surga, di mana dia membangkitkan dari kematian, ya kan Allah membangkitkan Yesus dari kematian bagi pembenaran saudara dan saya. Itu Roma 4 ayat 25. Saudara dibenarkan. Ya kan? Karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah dibangkitkan. Ya kan? Ya tapi kan firman Tuhan bilang, ya kan perbuatan kita juga membenarkan kita. Betul, perbuatan dari iman loh. Amin, saudara. Jadi harus lihat konteksnya. Orang pernah ngomong gitu kan. Ya Monica, tapi kan Abraham juga dibenarkan karena perbuatannya. Betul, tapi sebelum dia dibenarkan, dia beriman dulu. Jadi jangan langsung skip iman, jangan alihkan seolah-olah langsung ke perbuatan. Itu yang iblis mau lakukan. Enggak, perbuatan iman loh. Ya kan, jadi Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Even Jesus, bahkan Yesus yang meluputkan kita dari murka yang akan datang. Saudara,
Yesus datang untuk meluputkan saudara dan saya dari murka Allah. Amin, saudara. Karena nanti kita nih sekarang di bawah kasih karunia. Ya kan, kita yang sudah percaya sama Yesus, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Makanya saya bilang, jangan jadikan Mazmur itu sebagai patokan. Harus tahu memilah, karena kita tidak lagi seperti Daud. Walaupun kita sangat-sangat bersyukur ada orang seperti Daud. Tapi perjanjian kita beda. Dia di bawah hukum Taurat, kita tidak. Kita di bawah kasih karunia. Itu Roma 4. Ayat 14, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, kita di bawah kasih karunia. Amin. Di bawah kasih karunia itu kita tidak ditetapkan untuk mengalami murka. Jangan pernah kita hukum saudara kita yang bikin kita kesel, yang bikin kita sakit hati. Wah, nanti nih kalau Yesus datang lagi, kamu gak diangkat. Semuanya akan diangkat, saudara. Anak Tuhan yang percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat akan diangkat. Amin, selama dia tidak menyangkali Yesus, dia akan tetap diangkat loh. Ya, sebentar ya. Saya akan bacakan dulu ayat-ayatnya. Ya, terus tadi itu 1 Tesalonika. Tadi kan 1 Tesalonika 1 ayat 10. Sekarang saya bacakan ayatnya 1 Tesalonika 3 ayat 12 sampai 13. Aku berdoa supaya Tuhan menjadikan engkau semakin berlimpah, ya kan, meningkat dan berlimpah dalam kasih satu sama lain. Itu jadikan fokus itu. Kita dikasihin, kita lebih kenal kasih Allah melalui penebusan Yesus. Kita berakar dan merasa dalam kasih. Kita lebih lagi mau mengasihi dengan tulus. Jangan pernah nuntut saudara. Saya harus mengasihi. Saat saudara merasa berat, datang sama Yesus. Teguhkan diri saudara lagi. Saudara sendiri dikasihi tanpa syarat. Dia menerima saudara bukan berdasarkan ya kan jerih payah saudara. Teguhkan lagi sehingga kita bisa terus mengampuni yang lain. Sebagaimana Allah di dalam Kristus sudah mengampuni kita selamanya. Itu Efesus 4 ayat 32 ya. Jadi di sini supaya kasih kamu makin berlimpah satu sama lain. Ya kan? Terus setelah satu sama lain dalam tubuh Kristus baru kita bisa mengasihi orang dunia. Ya kan? Ya, haleluya. Sama seperti mereka ya, Paulus juga bilang mereka mengasihi orang-orang ini. Agar dia meneguhkan hatimu. Ingat, bukan kelakuan saudara. Kelakuan kita tuh asalnya dari hati. Jadi jangan fokus di kelakuan. Jadi meneguhkan hatimu. Ya kan, blameless. Tidak ada cacatnya di dalam kekudusan. Di hadapan Allah dan Bapa. Dia bukan hanya Allah. Dia tuh Bapa. Ya kan, jadi melalui kasih kita terus berakar dan berasal dalam kasih. Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Kita bisa terus minta, Bapa, kuatkan manusia batinnya saya oleh rohmu, agar oleh iman saya Kristus, pengurapan kebangkitan Kristus yang memerdekakan saya ya kan saudara dari agamawi, dari segala sesuatu yang tidak murni. Ya kan, Kristus pengurapan itu tinggal dalam diri kita semua. Dan kita semua berakar dan berdasar di dalam kasih. Supaya apa? Ya kan, sehingga kita baru bisa mengasihi satu sama lain dengan tulus, tidak bersaing. Bilangnya pelayanan, tapi suka bersaing. Nanti suka gosip. Kenapa? Belum berakar dalam kasih sudah didorong-dorong melayanin. Gak usah melayani banyak-banyak dulu. Melayani seturut pimpinan Tuhan. Ya kan? Jangan sampai hilang damai, hilang sukacita. Kalau sudah mulai lagi lelah atau lagi baterainya lowbat, sudah kurangin dulu. Sudah bersekutu sama dia. Biar dia bangun kita lagi ya. Supaya kenapa? Supaya Yesus meneguhkan hati kita. Blameless hati kita tuh, di dalam kita tuh gak ada kepahitan, kekecewaan, kebencian yang tinggal. Karena Daud di bawah hukum Taurat, waktu dia mau meninggal, dia masih ada marah loh sama orang. Kenapa? Dia di bawah hukum Taurat. Kalau saudara punya masalah gitu, berarti saudara tuh masih sebagian tuh pengertian saudara masih ada elemen hukum Taurat. Saudara masih mau dibenarkan berdasarkan jerih payah saudara. Makanya akan selalu masalah dalam kita mengampuni orang. Ya jadi izinkan ini firman perjanjian baru. Surat-surat Rasul ya, teguhkan diri saudara ya.
supaya hati kita blameless, ya kan, dalam kekudusan, ya kan. Kudus itu berarti kita dipisahkan dari kegelapan, ya kan. Kepahitan, kegelapan, kebencian itu adalah produk-produk kegelapan. Kita tuh dipisahkan, hati kita tuh bersih. Hati kita tuh apa ya, nggak ada yang ganjel di hati kita, ya kan. Juga rasa bersalah atau apa itu, ya kan, karena kita terus diteguhkan dalam kasih-Nya. Saya sudah ditebus, saya diperhitungkan sebagai benar, itu Roma 4 ayat 5-8. Bagi orang yang bekerja, ya kan, itu nggak diperhitungkan upah, itu upah ya, karena dia bekerja ya. Tapi bagi orang yang tidak bekerja, saudara dan saya, tapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, ya kan, haleluya. Iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Kenapa saudara selamat? Saudara sama sekali nggak berupaya, tapi saudara percaya kasih karunia-Nya. Jadi iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, seperti juga Daud menyebut saudara dan saya, mereka tuh saudara dan saya, orang-orang yang lahir baru. Daud iri ilahi ya. Daud tuh dia sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, tapi karena perjanjiannya beda, jadi berat buat dia ya. Dia bilang, diberkatilah saudara dan saya, ya kan, yang yang haleluya, diperhitungkan kebenarannya Allah tuh diberikan kepada kita, bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi saudara dan saya terus-menerus di hadapan Allah, kita diperhitungkan sebagai benar, bukan berdasarkan perbuatan saudara dan saya. Walaupun pelayanan kita bukan untuk membenarkan kita lagi. Tidak perlu, posisi kita itu sudah selamanya begitu. Amin saudara, posisi kita nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Tapi buah kita bisa, pengertian kita bisa, iman kita bisa bertumbuh. Tapi posisi benar ini tidak bisa diapa-apain lagi. Dan itu selalu begitu. Kita selamanya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita selamanya disebut orang benar, orang kudus karena Kristus. Titik saudara. Karena ada yang ngajarin, wah kalau kamu jatuh lagi dalam dosa, kamu udah bukan orang benar. Nah itu, orang itu tidak punya pewahyuan bahwa posisi ini kekal. Keselamatan itu kekal. Yesus sudah dibangkitkan selamanya kan. Dia gak bakalan disalib lagi. Dia gak bakalan jadi dosa lagi. Udah selesai. Amin. Dia sudah dibangkitkan. Maka dikatakan satu kali selamanya. Kenapa anak Tuhan gak bisa lihat? Karena terlalu didoktrin, dicampur dengan perjanjian lama. Kebenaran diri sendiri seperti Daud. Hei, jangan campur perjanjian lama dan perjanjian baru. Nanti saudara akan menanggung lagi. Karena kalau saudara menaruh diri saudara di bawah hukum Taurat, saudara akan kena kutuk. Silakan baca Galatia 3. Saya nggak akan ke situ ya, kita nggak ada waktu. Saya cuma mau ingatkan, ya kan? Oke, nanti lagi deh. Untuk kita jadikan firman-Nya sebagai patokan, ya kan? Kalau Alkitab bilang Dia meneguhkan, Dia loh yang meneguhkan kita. Baca hati-hati, Dia yang meneguhkan kita, bukan diri kita sendiri, bukan jeripaya kita loh. Dia yang meneguhkan. Siapa? Yesus Kristus. Allah melalui Yesus Kristus yang meneguhkan kita. Sekarang kita orang benar hidup oleh iman. Roma 1 ayat 16-17. Kita nggak malu akan Injil, karena Injil kabar baik, bukan tradisi agamawi. Ya kan, bukan yang campuran. Yang 100% Injil damai sejahtera. Injil adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan, menyembuhkan, melindungi, memberkati, memulihkan. Di dalamnya nyata kebenaran Allah loh ya. The righteousness of God. Bukan kebenaran firman, kebenaran Allah tuh bahasa Inggrisnya the righteousness of God. Anugerah kebenaran Allah. Kebenaran yang Allah anugerahkan. Yesus tuh adalah kebenaran yang Allah anugerahkan untuk umat manusia supaya bisa dibenarkan di hadapan Allah. Di dalam Injil ada kebenaran Allah, nyata kebenaran Allah yang memimpin dari iman ke iman, bukan dari iman ke perbuatan, ntar balik lagi ke iman, ntar ke perbuatan, ntar ke iman lagi, ntar kepada perbuatan diri sendiri, kebenaran. Itu tidak begitu. Dari iman ke iman, ke iman, ke iman, terus-menerus beriman apa Ibu Monica? Beriman kepada kebenarannya Yesus, kepada darahnya. Makanya dikatakan Yesus sudah mengalahkan, kita mengalahkan iblis tuh oleh apa? Wah, oleh kita begini dan begitu. Tidak, kita mengalahkan dia oleh darah domba. Amin, saudara.
Biarlah ini jadi pewahyuan kita berdoa, Bapa di dalam nama Yesus. Berikan kepada kami pewahyuan akan kebenaran ini. Bahwa kami mengalahkan si pendusta itu. Bukan dengan niat baik kami, kelakuan kami, jeripaya kami. Tapi dengan beriman. Karena darah Yesus sudah mengalahkan si ular tua itu, antikristus. Iblis sudah dikalahkan oleh darah Yesus dan perkataan kesaksian kami yang sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Supaya ini jadi pewahyuan. Sehingga kami tidak diseret lagi kepada kebenaran hukum Taurat. Itu dicabut dari kami semua. Dari P3K, dari kami pelayanan kami semua, dari tubuh Kristus, di mana-mana dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena waktu kita geser, kita nggak lagi beriman. Ya kan, disitulah iblis akan menaruh kita lagi kepada kebenaran karena hukum Taurat, dengan sendirinya akan kena kutuk, saudara. Karena Galatia 3 mengatakan bahwa kalau seseorang karena hukum Taurat itu tidak perlu iman. The law is not of faith. Hukum Taurat itu bukan berdasarkan iman. Jadi nggak terlalu perhatikan firman, nggak terlalu prioritaskan dengar Yesus bikin apa. Karena merasa saya oke kok, saya udah ikut kegiatan gereja, saya udah ikut kegiatan doa, saya oke. Nah loh, itu kebenaran hukum Taurat. Amin, saudara. Haleluya, itu bukan kebenarannya Tuhan, bukan kebenaran iman. Kita tidak oke karena kita doa, karena kita rajin doa. Kita tidak oke karena kita ikut kegiatan ini dan itu. Kita tidak oke karena kita pelayanan. Kita oke karena Yesus, karena darahnya sudah menebus kita. Kita oke karena Allah memperhitungkan kebenaran Yesus ke kita. Kita oke karena dosa kita sudah diampunin. Dia gak lagi ingat-ingat dosa kita. Sudah dibereskan selamanya. Kita oke karena kesalahan dosa saudara loh. Tidak diperhitungkan kepada saudara. Baca itu di Roma pasal 4. Ayat 5-8. Baca ulang-ulang, minta Roh Kudus nyatakan, saudara. Dosa saudara tidak diperhitungkan loh kepada saudara. Biarin jadi pewahyuan. Karena waktu saudara mengalami yang gak enak, iblis akan berdosa. Dia bilang, oh ini hukuman Tuhan. Ini teguran Tuhan. Hei, firman-Nya bilang kita harus lawan. Firman-Nya bilang dosa saya gak diperhitungkan pada saya. Saya ini sudah diampunin. Kita bisa lawan penyakit, kutukan, kemiskinan. Amin, saudara. Rasa terhukum. Supaya apa? Supaya kita terus-menerus bisa berjalan dalam kemenangan sampai selesai. Amin, saudara. Jadi kita, saudara nanti baca lagi itu. Terus di 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Kiranya, ya kan? Kiranya Tuhan sendiri, biar Allah sendiri, the God of peace, Allah damai sejahtera. Allah damai sejahtera. Ya kan? Sanctify you, menguduskan engkau sepenuhnya. Menguduskan engkau sepenuhnya loh. Kalau kita tuh mandi, kita bukan hanya mandi guyur, kita sendiri masuk di air. Itu sepenuhnya, ya kan? Itu bukan hanya kita kena air, kita di dalam air. Jadi semuanya kerendam. Amin. Ya kan? Menguduskan saudara true and true. Sepenuhnya, benar-benar true. Sudah true itu semuanya benar-benar sepenuhnya disebut 2 kali. Dia yang menguduskan saudara. Beriman sama firman-Nya ini. Supaya seluruh, your whole spirit, roh kamu sepenuhnya, hati saudara sepenuhnya. Ya kan? Tidak ada kegelapan yang ada tinggal di dalam batin kita, ya. Ya kan? Supaya seluruh roh saudara, jiwa tuh emosi, ya kan, aduh sakit hati, ya kan, ingat lagi, nangis lagi. Nah itu masih tinggal di emosi. Kenapa nangis lagi? Kenapa marah lagi waktu ingat? Karena ngefek di jiwa, ya kan. Terus pikiran, ingat lagi orang itu apa, marah lagi, kesel lagi, ya kan. Jadi itu ngefek di jiwa, ya. Tapi Allah sendiri, Allah damai sejahtera, ya kan, menguduskan saudara, true and true, benar-benar dia terus bekerja. Supaya roh, jiwa, dan tubuh saudara, kemauan saudara, pikiran saudara, bahkan tubuh saudara pun be kept blameless, terpelihara, tidak bercacat celah. Amin. Wow, kalau ini begitu bisa, berarti bisa.
Bisa, saudara nggak usah takut. Yesus datang lagi, saudara terpelihara sempurna. Bisa, karena firman-Nya. Jadikan firman ini patokan. Saudara tulis, saudara renungkan, saudara perbaruin. Sehingga waktu iblis mau kasih ajaran-ajaran yang bikin takut, bikin seolah-olah nggak pasti, terus fokus pada diri kita, itu kita bisa tolak di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Ya kan? Be kept blameless, jadi tidak bercacat celah, kudus, tidak ada sedikit pun yang kotor, ya kan? At the coming of our Lord Jesus, jadi pada saat kedatangannya, wow, kita siap. Amin, saudara. Kita terpelihara sempurna, roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Wow, dan itu bukan kita loh, bagian kita. Percaya itu dia, God himself, Allah sendiri, melalui rohnya, melalui kuasanya, melalui pengurapan itu, melalui kasihnya, Kristus pengurapan itu, terus menerus memelihara kita. Kita dinasihatin, kita dibangun, kita dihibur, kita dibantu. Melalui firman-Nya langsung, melalui dia, melalui kita bersekutu sama yang lain, lewat saudara seiman kita yang mengarahkan kita kepada Yesus. Kita terpelihara sempurna loh, sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan izinkan saudara dikotori lagi dengan segala pengajaran yang membuat seolah-olah kita itu daging. Ya kan, kita sudah mulai dengan roh, kita mulai dengan Yesus, kita mau jadi omega. Kita bukan omega. Alfa dan omega itu Tuhan Yesus, bukan kita. Dia Alef Taf kalau bahasa Ibrani. Alef tuh alfabet yang utama dari bahasa Ibrani. Taf tuh alfabet yang terakhir. Yesus tuh pemula dan penyelesai, bukan kita yang selesaikan. Amin, saudara. Alef Taf, dia yang sudah selesai, dia yang mulai, dia pencipta iman kita, pencipta keselamatan, itu dia, bukan kita. Makanya kita jangan pikir kita bisa. Dengan kita begini dan gitu, tunggu dulu. Jadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai yang utama, sebagai pusat, ya kan, pemikiran kita, pusat tujuan kita, pelayanan kita, bisnis kita, keluarga kita. Yesus, tunggu, Yesus bikin apa? Ya kan, apa rencana dia? Apa firman-Nya ngomong apa? Ya kan, itu Yesus, firman kasih karunia-Nya, jadikan dia Tuhan. Amin, saudara. Dalam diri kita, dia pusat. Sehingga kita terpelihara sempurna sampai kedatangan dia. Roh, jiwa, tubuh. Ini dahsyat sekali, saudara. Dia sendiri, may God himself, dia sendiri, Allah sendiri melalui penebusan Kristus, ya. The one, ini ayat 24-nya, ini saya baca dari 1 Tesalonika 5, 23, 24. Ini harus sering diberitakan kepada gereja. Jangan orang cuma ditakut-takutin. Nanti kamu kalau masih minum nih, kamu jangan, Allah nggak akan angkat kamu. Nah, itu seolah-olah itu bawa firman itu ke levelnya manusia. Manusia kan begitu kan. Orang tua anaknya bandel, bapaknya bilang, kamu di mall, udah dibilang jangan lari-lari, awas ya, nanti satpam ambil kamu. Terus itu mau diterapkan di gereja Tuhan. Orang ditakut-takutin. Oh, nanti kalau kamu harus berhenti minum. Kalau enggak, nanti Tuhan gak bisa angkat kamu. Itu gak boleh begitu, saudara. Kita harus arahkan orang pada firman-Nya. Ini dahsyat sekali nih ayat 24. The one who calls you is faithful. Dia yang memanggil saudara dan saya adalah setia. Wow. Itu semua fokus gak sama kita loh. Amin. Itu semua fokus sama dia, Allah, sama Yesus. Enggak bilang kamu. Memang ada ya. Ya di situ kan ada nasihat ya. Ya kan, suami mengasihi istri, istri mengasihi kamu, suami. Ya kan, kamu harus tanggalkan itu kemana. Ada. Tapi kita nggak bisa ke situ kalau kita nggak dihibur dulu. Kita hanya bisa tanggalkan kemarahan, dendam, ya kan. Nggak usah itu. Kalau kita ngerti Yesus bikin apa buat kita. Kalau kita ngerti posisi kita. Ya diteguhkan dulu sebelum kita bisa begini dan gitu. Kita nggak cukup cuma dinasehatin, kita perlu pewahyuan. Siapa kita di dalam Kristus? Kasih Allah yang sempurna. Kayak gini kan dahsyat sekali kan? Semua fokusnya ke dia, ke Bapa, dia yang melakukan, dia yang setia, dia yang panggil kita, dia setia. Dia juga yang akan melakukannya. Jadi kita nih bagian kita ngapain? Kadang orang bingung kalau saya ngomong gini. Jadi Ibu Monica, kita nggak usah ngapa-ngapain. Loh, kita nih beriman aja. Sama seperti
Saudara ngapain sampai saudara selamat? Wah, saya berdoa puasa 40 hari, makanya Allah selamatkan saya. Tidak kan? Saya berhenti minum, berhenti berzina, makanya Allah selamatkan saya. Kan gak begitu. Kita diselamatkan karena kita dengar kasih karunia, kita percaya, dalam hati kita mengaku, kita diselamatkan. Betul kan? Nggak rumit. Karena dia yang sudah mengalami kerumitan untuk kita. Makanya kita bisa terus-menerus balik ke dia, curhat ke dia, pakai kuknya dia. Yesus tuh rendah hati, lembut hati. Bukan lemah lembut. Dia tidak lemah lembut ya. Dia kuat. Ya, lembut hati. Dia tidak keras. Dia rendah hati. Dia nggak akan paksakan kuknya ke kita. Kita yang harus mau rendah hati. Amin, saudara. Ini tadi saya mau, karena ini, ini yang saya mau bagikan salah satunya. Highlight. Mungkin nggak cukup sekali ya. Ini nggak cukup sekali, saudara. Waduh. Ingat, Injil itu selalu kabar baik. Wow, saudara, terus kita beriman sama dia, saudara. Iman itu tidak berat, iman itu tidak rumit. Kita hanya dengar yang benar. Ingat dia yang melakukan. Terus dia setia, selalu anggap dia setia. Saudara, sebelum saya baca ini, ingat ya, Allah sudah kasih peringatan, Sodom itu akan dihancurkan. Dia sudah kirimkan orang. Tapi itulah, Allah itu bukan Allah yang keras. Dia nggak suka anak-anaknya dihakimin lagi kedua kali. Karena dosa kita, dosa saudara sudah dihakimin dalam Yesus. Dia nggak mau saudara dihakimin lagi loh. Jadi waktu itu sebelum dia menghancurkan Sodom dan Gomora karena terlalu banyak dosa, ya kan? Jadi ada orang-orang tertekan karena dosa. Jiwa manusia itu menderita. Jadi dia harus dihancurkan. Karena kalau enggak akan menjalar ke seluruh dunia. Nah waktu itu Yesus belum dilahirkan. Itu adalah upaya iblis, ya kan, cinta sesama jenis, ya kan. Wah, itu dari lahir, tidak, itu roh, ya kan. Kenapa? Karena iblis mau manusia semuanya sesama jenis, jadi nggak bisa ada keturunan. Dia mau supaya Yesus nggak lahir. Upaya iblis itu nggak pernah berhasil. Ya, iblis itu tidak setara sama Tuhan ya. Jadi disitulah Tuhan sudah kirimkan Yesus, sebetulnya Yesus dalam bentuk disebutnya malaikat, padahal itu Yesus ya, kepada Abraham. Dan dia nggak bisa hancurin Sodom karena ada Lot. Amin. Makanya dikatakan ini si pendurhaka ini, dia itu iblis, roh antikristus akan pakai manusia. Dia di bait Allah, ya kan, ada bentuk seperti bait Allah, tapi tidak ada Allahnya, tidak ada Yesus di situ, cuman kelihatannya. Makanya agamawi itu seperti itu ya, itu palsunya. Jadi selama kita masih ada, mereka nggak bisa manifestasi. Jadi selama keadilan Allah tidak bisa menghancurkan Sodom karena ada Lot. Lot itu orang benar, keponakannya Abraham. Jadi Allah kemudian karena kemurahan dia punya perjanjian sama Abraham. Lot itu masih ada saudara sama Abraham. Kita semua di satu tubuh ya. Kita harus terus saling mendoakan. Jadi waktu itu Abraham bersyafaat. Sebetulnya Abraham bersyafaat itu Allah bekerja lewat Abraham. Kita bisa bersyafaat karena Yesus imam besar kita. Dia yang mengurapi kita. Kita nggak usah meninggikan diri kita. Wah, saya berdoa gini, kita bisa berdoa karena Yesus. Amin, saudara. Kalau dia tidak mengurapi kita, kalau tidak ada Roh Kudus di dalam diri kita nggak bisa berdoa dengan benar. Amin. Jadi waktu itu Abraham sempat bersyafaat buat Lot. Kenapa? Karena Tuhan lagi kasih kemurahan. Dia nggak bisa karena masih ada Lot. Tapi doanya Abraham, dia cuma berhenti sampai di 10. Oh, kalau ada 10 orang, kamu nggak akan hancurin kan Sodom. Nah, Abraham itu orangnya, karena dia percaya kasih karunia, dia orangnya nggak suka menghukum. Kalau orang yang masih di bawah hukum Taurat itu suka menghukum, suka menghakimin. Biarin aja, memang dasar. Biar kamu mampus. Biar binasa. Senang kalau manusia. Kalau kita udah udah di bawah kasih karunia, terus kita berakar di dalam kasihnya Tuhan, kita akan punya sikap seperti dia. Makanya waktu kita ngakuin terus jati diri kita akan bersifat seperti dia. Allah itu gak suka loh manusia menderita. Jadi sengaja Allah mampir. Terus dari situ Abraham cuma 10 orang. Kalau ada 10 orang, dari situ dia berhenti. Itu sebabnya
Karena cuma 10 orang dan Allah setia. Tadi kita baca Tesalonika, dia setia, dia yang bekerja, dia setia melakukannya. Jadi kemudian dia harus kirimkan malaikat kepada Lot. Karena gak ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora. Karena itu syafaatnya Abraham itu cuma sampai 10. Itu syaratnya. Makanya kenapa sekarang sudah lihat beberapa area-area mengalami musibah atau apa. Karena di situ garamnya kurang asin. Di situ terangnya kurang bersinar. Makanya kegelapan lebih banyak kena penghakiman, kena murka. Karena Allah itu tetap Allah hakim loh. Amin, dia tetap itu sudah ada karena Adam. Itu sudah, dunia itu ada di bawah murka Allah, di bawah kutukan dunia ini karena Adam, bukan maunya Allah. Adam yang menaruh manusia kepada penghakiman. Amin, bukan Allah. Adam yang memilih pisah dari Allah. Jadi jangan pernah bilang Tuhan yang izinkan. Bukan Tuhan yang izinkan. Tuhan akan selalu menghantam dosa. Dia akan selalu murka atas dosa. Itu sifat dia. Puji Tuhan, dia sifat begitu. Kalau dia kompromikan, habislah kita. Jadi di sini saudara harus tak sadar. Makanya baca lagi dari kitab Kejadian. Kenapa kita nih semua kok kacau sekali dunia ini? Ini bukan Tuhan yang kontrol. Adam yang kasih izin. Jadi kita balik lagi. Mau gak mau Tuhan, karena dia ingat perjanjian dia setia. Dia kirimkan malaikat kepada Lot. Itu aja Lot berlambat-lambat. Saudara baca sendiri, kita gak ada waktu ya. Saudara baca sendiri, Lot itu berlambat-lambat loh. Sudah dikirimkan malaikat, ayo. Kita gak bisa, ini udah mau terang ini, ayo. Dia masih lembeng, berlambat-lambat gitu. Kenapa? Karena dia udah membiarkan tubuhnya menguasai dia. Kebiasaan ngikutin apa mau tubuhnya. Rasa nyaman ya. Kemakmuran itu oke ya. Kemakmuran itu kasih kita kenyamanan. Tapi janganlah kemakmuran, kenyamanan tubuh kita menjadikan kita malas secara rohani. Kita jadi malas karena kita pikir kita oke, saya sudah punya ini, punya itu, saya sudah berhasil. Hey, itu bukan oke-nya kita. Oke-nya kita itu darah Yesus. Habislah. Jadi seperti si Lot ini, dia nggak tahu bahayanya. Dia kayak kurang percaya. Karena nggak juga membina hubungan pribadi seperti Abraham. Jadi dia nggak peka. Sampai malaikat tuh karena kasihnya dia langsung ambil si Lot loh. Karena kemurahan Tuhan loh. Dia harus ini Lot supaya keluar dari Sodom dan Gomora karena lagi mau dihancurkan. Karena Allah tahu rencana iblis. Dia mau berusaha menggagalkan datangnya Yesus Kristus sang penebus. Itu roh antikristus. Amin saudara. Ingat saudara sudah dalam Kristus. Iblis gak bisa menelan saudara selama saudara gak izinkan. Karena saudara di dalam Kristus. Dia sudah kalah. Amin saudara. Iblis itu gak ada artinya. Amin saudara. Jadi dari situ kemudian Lot diselamatkan, diluputkan. Tapi karena dia tidak tahu kasih Allah. Ini contohnya. Tadi saya sudah kasih ayat. Bagaimana kasihnya dia. Kita berakar dan berdasar dalam kasih. Kita terus lihat penebusan Yesus. Dengar yang banyak. Dengar ulang-ulang ayat-ayat ini. Berakar dalam kasih supaya hati kita tuh terpelihara. Roh jiwa tubuh kita tuh kita buka pintu sama dia. Ya kan? Tapi si Lot ini karena dia, kenapa Tuhan mau saya share hari ini sama saudara? Karena dia tahu apa yang akan terjadi di bumi. Kalau saudara tidak siap-siap sekarang, saudara terus-menerus sikapnya sama terus. Prioritas saudara nggak rubah, saudara cuma dengar untuk lupa. Nanti waktu hal-hal itu terjadi, hati saudara, diri saudara nggak siap. Saudara nggak bisa beriman nanti. Udah keburu ketakutan. Pakai waktu saudara. Prioritaskan, duduk diam merenungin firman-Nya. Minta roh hikmat dan wahyu. Minta supaya saudara berakar dalam kasih. Jangan tunggu kalau udah ada masalah. Jangan tunggu sampai ada bencana, ada apa. Itu nanti udah agak terlambat seperti si Lot ini. Saya percaya gak semua anak Tuhan begitu. Tapi kalau sama sekali gak punya hubungan, cuma ikut-ikutan grup A, grup B, ikut-ikutan ke gereja, ikut pendeta ini, tidak ada sendiri. Hubungan pribadi belum diteguhkan. Saya nasihatkan, kita doakan supaya anak-anak Tuhan punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mau datang sama Yesus, mau perbarui pikiran. Karena Lot setelah diluputkan, ya kan, karena dia takut.
Ya kan, istrinya sudah kehilangan istrinya, harta dia habis. Terus dia sembunyi di goa di mana gitu, di daerah mana. Terus dia kemudian anaknya jadi aneh karena dia rupanya tidak ajar anaknya. Dia tidak seperti Abraham. Abraham tuh ngajarin anaknya ya. Alkitab bilang Tuhan pilih dia juga karena dia ngajarin anaknya. Abraham tuh anaknya beriman ya, Ishak dan Yakub ya, keturunan dia terus. Tapi Lot nih enggak, makanya anaknya jadi aneh. Mau punya keturunan dari bapaknya, memang nggak ada dunia lain. Kenapa jadi begitu picik? Karena firman Tuhan bilang, kalau kita lupa dosa kita diampuni. Itu 2 Petrus 1 ayat 9. Kita jadi buta dan picik. Ya kan, kita buta, kita nggak bisa ngelihat. Orang buta tuh gampang disesatkan. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya doa pewahyuan ini Tuhan bukakan mata hati kami, tubuh Kristus, untuk kami boleh ingat terus dan kami bersyukur kami tetap di posisi ini bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diampunin, bahwa Engkau tidak ingat-ingat dosa kami sehingga kami tidak buta dan picik. Di dalam nama Yesus, kami jangan pikir kami sudah tahu, kami jangan pikir kami sudah mengerti, tapi kami mau rendah hati, mau berubah, mau bertumbuh di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi kemudian akhirnya keturunan dia jadi keturunan yang terkutuk, Moab. Itu kemudian dianggapnya najis. Kenapa? Karena dari bapak sama anak jadi aneh. Tapi Alkitab menyebut Lot orang benar. Alkitab nggak bilang, wah karena Lot itu begitu, ya sudah, ya kan, dia selamanya udah nggak jadi orang benar. Itu beberapa pengajaran yang belum ada pewahyuan, ya kan. Ya kan, bahwa sekali itu orang benar, ya udah dia jadi orang benar selamanya. Tapi kalau seperti Lot nanti mengalami neraka di bumi kan, jadi susah, hilangan semuanya, ya kan, kehilangan nama baiknya, jadi terkutuk, orang bilang dia najis, kan gak enak begitu. Dan itu jadi keturunan dia jadi susah. Tapi ingat saudara, Allah itu benar-benar setia. Allah itu benar-benar kaya akan rahmat. Saya dulu pikir, kenapa Ruth? Oh, ternyata Ruth itu keturunannya Lot. Amin, saudara. Ruth itu keturunannya Lot. Saudara, sebelum Yesus datang lagi, ada pemulihan segala sesuatu. Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Tidak masuk di akal, makanya perlu Roh Kudus. Tuhan, supaya aku berakar dan merasa dalam kasih, supaya aku dapat mengalami bersama dengan yang lain, dengan kita terus mau terima kasihnya dan kita mau terus mengasihin, rela mengasihin. Kita bisa bersama-sama yang memahami betapa panjang, tinggi, lebar dan dalamnya kasih Kristus. Habis sudah sama seperti Ruth. Ruth itu keturunannya Lot. Kenapa? Karena Allah memulihkan nama baiknya Lot sebagai orang benar. Allah itu setia, saudara. Wow. Bagaimana Ruth bukan hanya diberkatin secara jasmani. Ya kan, dia menikah dengan Boas yang begitu kaya raya, ternama. Bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara jasmani. Boas itu, ya kan, dari situ keturunannya Ruth yang tadinya Lot udah kehilangan semuanya. Keturunannya Ruth menjadi apa? Raja Daud dari keturunannya Yesus loh. Wow. Itulah kasih karunia, kasih Allah. Ya, yang bukan berdasarkan jasa kita. Wow. Saya kalau renungkan itu, Tuhan itu dahsyat ya. Kalau dia memulihkan, wow, gak tanggung-tanggung saudara. Itu benar-benar manusia gak bisa, kecuali Roh Kudus bantu. Makanya baiklah kita berdoa Bapa supaya kami terus berakar dan merasa dalam kasih. Dan terima kasih Engkau akan berikan kepada saya lagi kesempatan untuk lebih lagi mengingatkan Engkau akan firman-Mu dari Wahyu 3 ini Bapa, akan besarnya kasih-Mu untuk kami, bahwa kami seharusnya anak-anak Tuhan tidak usah mengalami segala bencana yang sedang akan datang ke bumi. Dan kami gak usah mengalami apa yang Lot alami. Kami adalah keturunan Abraham. Kami bisa punya akses kepadamu. Kami sudah dijadikan satu dengan Roh-Mu. Tidak susah dengar dari Engkau. Tidak susah untuk punya hubungan pribadi karena Engkau sudah menghilangkan, menghilangkan selamanya penghalang itu antara kami dengan Engkau, yaitu kesalahan dosa kami. Sudah digeser, sudah dihancurkan itu selama-lamanya. Sehingga sekarang Engkau sudah ada di dalam diri kami. Engkau tidak jauh dari kami.
Engkau selalu menyertai kami selama-lamanya. Supaya pewahyuan ini yang saya mau dari ayat ini juga menjadi pewahyuan dalam diri kami dalam nama Yesus. Nah ini sudah, waduh sudah lewat 1 jam. Tapi ini pentingnya saya bacakan dari Wahyu 3 ya saudara. Ini yang sebetulnya Tuhan salah satunya yang utama ya. Wahyu 3 ayat 7 saudara. Ini yang Tuhan kasih ke saya. Tuhan kasih ke saya. Ya kan? Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar. Ia memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kenapa kunci Daud? Karena Yesus tuh garis keturunannya dari Daud Abraham ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau, perhatikan, menuruti firmanku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Ingat, di perjanjian baru ini firman kasih karunia loh. Bukan firman hukum Taurat ya. Firmanku. Dan engkau tidak menyangkal namamu. Nama Allah itu tidak disebut, dia kasih roh yang menyebut kita Yahweh. Yahweh itu bagian dari nama Allah. Tapi nama yang Allah, yang Yesus bawa buat kita adalah Abba, Bapa. Jadi jangan, tentu Allah ada nama lain, tapi yang spesifik disebut, ya kan, itu Abba. Itu Galatia 4. Dia memberikan kepada kita roh yang menjadikan kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Kalau saudara kita mau terus merdeka dari ketakutan, kita perlu mau rela panggil dia Abba, Bapa. Bukan hanya Bapa di surga, karena dia udah ada di dalam diri saudara sekarang. Betul kan? Dia kan ada di dalam kita. Jadi bukan Bapak, saya gak pernah lagi sebut Bapa di surga, saya bilang Bapa surgawi. Kami karena dia udah ada di dalam kita. Dia sudah mendekatkan sama kita. Jadi nama yang dia bilang menyangkal nama itu nama Abba dan nama Yesus. Karena ada orang yang menyangkal nama Yesus. Bilangnya, oh semua jalan bisa ke surga, bisa ke Tuhan. Gak usah lewat Yesus. Itu menyangkal Yesus. Menyangkali nama Abba. Karena kalau menyangkal Yesus berarti menyangkal Abba. Karena Yesus bilang, siapa yang menyangkal aku, menyangkal dia. Jadi kalau orang, wah ada keajaiban, begini, begitu, mujizat palsu. Tunggu dulu. Dengar apa yang mereka ajar. Kalau menyangkali, ya kan menyangkali penebusan Yesus Kristus, bahwa orang bisa dibenarkan tanpa darahnya. Itu bukan Tuhan. Ada mujizat sudah, makanya mata kita tuh kita harus bertumbuh. Jangan jadikan mujizat tanda-tanda sebagai pokok. Ini dikatakan menurut firmanku loh. Firman, bukan nubuatan, bukan mimpi, bukan mujizat, bukan kejadian, bukan pengalaman. Firman yang tadi saya bacakan buat saudara. Firman Efesus, Kolose, perjanjian baru. Ya kan, menuruti firmanku, memelihara firmanku. Gak ada masalah saudara lemah. Dia bilang kekuatanmu gak seberapa. It's okay. Kita lemah, it's okay. Selama kita memelihara firman, menuruti firmanku. Dan tidak menyangkal namaku. Amin ya. Haleluya. Thank you Jesus. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Itu bicara mengenai apa? Orang-orang bilang, oh ya kita nih anak Tuhan, sama-sama anak Tuhan, kita begini dan gitu. Ya kan? Oh kita nih pokoknya bohong, berdusta. Mereka akan diserahkan kepada kita. Mereka akan bertobat, akan ada yang bertobat. Ya, orang-orang ini yang ada lagi ditipu akan ada yang bertobat. Kita bisa menangkan mereka. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Amin. Amin saudara, haleluya. Karena engkau, disebut lagi, karena engkau menuruti firmanku. Beberapa orang hidup dari nubuatan, dari mimpi, ya kan, dari ini, firman kasih karunia. Dikatakan di Ibrani 1, dulu Tuhan bicara lewat nabi-nabi, sekarang dia bicara lewat putranya. Jadi lewat putranya berarti perjanjian baru. Jangan lagi berkiblat kepada perjanjian terus dicampur. Dia sekarang baca Ibrani 1. Jadikan firmannya sebagai patokan. Jangan bilang, oh kan tapi pendeta ini, hei denger. Kalau tidak sesuai,
Jadikan firman-Nya, kita mau harus rendah hati ya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Wow. Menuruti firman-Ku disebut 2 kali, tidak menyangkali namanya, untuk tekun menantikan Aku. Dengar ini. Maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkota kita bisa diambil waktu kita mulai memegahkan diri kita atas jerih payah kita, ya kan, amal kita, perbuatan baik kita. Ini dan itu, mahkota kita diambil. Kenapa? Karena mahkota kita, ya kan, itu sebetulnya karena Yesus. Makanya tua-tua, orang tua-tua itu yang di kitab Wahyu, mereka yang punya dapat mahkota, 24 tua-tua ya, mereka lempar mahkota itu ke kakinya Yesus. Mereka bijaksana, mereka tidak memegahkan diri atas jerih payah mereka, atas buah mereka. Mereka sadar, mahkota itu, saya dikasih mahkota karena siapa nih? Karena Yesus. Kita bisa berdoa, kita bisa pelayanan, kita bisa mengasihi, kita bisa berbuat baik karena Yesus. Kita ini cuma carang. Jadi jangan pernah lupa, jangan jadikan orang, manusia sebagai pokok. Gak ada manusia yang berubah jadi pokok. Semuanya tuh carang. Ada carang yang lebih gede, ada yang lebih kecil. Tapi carang adalah carang. Kita tidak ditopang oleh buah. Buah kita untuk memuliakan Dia, untuk menjadi berkat. Itu bukan untuk memegahkan diri kita. Walaupun kita akan kelihatan bagus. Ya kan, pohon kan banyak buahnya jadi bagus. Tapi Dia yang meninggikan kita. Kita gak usah tinggikan diri kita. Kita gak usah cari validasi orang. Pengen dikenal orang. Pengen dihormati orang. Tidak perlu cari validasi orang. Terus dapat embel-embel istilah ini dan itu yang gak ada artinya. Amin. Kita gak usah pentingkan itu. Yang penting bagaimana firman-Nya. Menuruti firman-Nya Dia. Firman-Nya Dia ngomong apa. Jangan hidup dari nubuatan. Nubuatan itu penting. Ya kan, itu bagian dari firman. Tapi nubuatan itu selama sesuai firman, oke. Tapi kalau anak Tuhan yang terus hidup dari nubuatan, maunya nubuatan, tidak akan stabil. Karena firman-Nya sudah bilang, kamu akan diluputkan. Kalau kamu menuruti firman-Ku, bukan nubuatan A, B, C, ntar cari-cari pendeta. Terus cari nubuatan, nanti saudara gak bisa stabil. Jangan hidup dari nubuatan, hidup dari firman. Baru kalau kita perlu nubuatan pribadi, Tuhan akan kasih. Kalau nggak, tidak perlu cari, firman-Nya itu cukup, saudara. Sekarang saudara akan diluputkan loh. Tuhan sudah bilang, itu akan datang. Itu salah satunya COVID. Nanti akan ada lagi yang lain, saudara. Akan ada yang lain, firman-Nya sudah bilang. Kalau waktu COVID aja, saudara kena efeknya. Bagaimana nanti? Maka Tuhan bilang, siap-siap ya, siap-siap. Turuti firman-Ku. Jangan prioritaskan yang lain. Prioritaskan pengenalan melalui firman kasih karunia. Firman Yesus bikin apa? Amin, saudara. Peganglah ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya aku kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, di dalam nama Yesus, ya kita akan berdoa lagi. Saudara baca sendiri, biarlah ini saudara lihat lagi, minta Roh Kudus, minta Roh hikmat dan wahyu. Jadi 1 tahun lebih, saya ulangin lagi, 1 tahun lebih sebelum COVID, gak ada orang yang tahu mengenai COVID. Waktu itu saya gelisah sekali, makanya berbahasa roh itu penting. Kalau saudara belum punya roh, belum penuh Roh Kudus, saudara sudah ada Roh Kudus, tapi kalau belum penuh Roh Kudus, saya sangat menyarankan saudara minta dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh. Karena waktu itu saya gelisah sekali, karena Roh Kudus, roh saya sudah tahu mau ada COVID, Roh Kudus tahu, ya kan. Jadi waktu itu saya berbahasa roh terus karena gelisah. Mau ada apa nih? Padahal saya nggak ada masalah, secara pribadi nggak ada, tapi gelisah. Jadi saya berbahasa roh. Saya minta Tuhan kasih saya firman supaya jadi pegangan. Ya kan, karena kita kalau menghadapi apa-apa harus firman kan, perlengkapan senjata rohani. Dia kasih Ulangan 8 ayat 7 sampai 18, diantaranya yang hukum Taurat itu sudah digenapin ya. Jadi saya bingung, kenapa ayat ini? Ternyata itu saya terus perkatakan. Makanya ingat, kita mengalahkan iblis oleh darah domba dan perkataan kesaksian. Mulut kita harus kita disiplin untuk ngomong firman. Saya lepaskan itu, jadi waktu COVID itu jadi, wow, saya mengalami itu. Penyediaan Dia. Aku bawa kamu ke tanah di mana kamu gak kurang suatu apapun. Kamu makan tidak berhemat. Begini dan gitu.
Wow. Dan saya jadi berkat. Ada anak-anak Tuhan yang mau kena aplikasi bodong, semuanya nggak jadi, ya kan, malahan mereka dipulihkan dan sebagainya. Wow, saya tahu itu Tuhan, itu firman ya saudara. Saudara lemah nggak ada masalah ya. Selama saudara dan saya kita turutin firman-Nya, kita terus bertekun dalam kasih-Nya. Amin saudara. Dan kita tidak menyangkali nama Dia. Namanya ada Aba, Bapa, nama Yesus. Oke, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur Bapa, bahwa Engkau setia, Engkau sendiri bekerja, dan kami mau terus percaya Aba. Kami mau terus membiarkan Engkau bekerja di dalam diri kami, dengan kami terus percaya firman-Mu, sehingga kami terpelihara sempurna roh, jiwa, tubuh kami, dan kami juga diluputkan dari apapun yang akan terjadi di bumi. Engkau sudah tahu, Roh Kudus tahu, Dia beritahu kami hal-hal yang akan datang. Kami bersyukur, kami bisa siap-siap, kami bijaksana, kami bertekun, Engkau bekerja supaya kami memprioritaskan firman-Mu lebih daripada apa yang kami lakukan untuk Engkau. Tapi firman-Mu, pengenalan itu kami pakai waktu bekerja di dalam diri kami semua Aba, untuk kami prioritaskan memperbaharui pikiran kamu, makan dari firman-Mu, sehingga haleluya, karena haleluya kami jadi kuat. Karena Tuhan Yesus bilang, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Firman penebusan Kristus membuat kami kuat, kami bikin kami teguh, kami damai. Haleluya, kami bisa siap. Pengampunannya menyebabkan kami terus-menerus tinggal di dalam damai. Kami dilindungi dari rasa terhukum, rasa dituntut, dan kami lebih mudah mengampuni yang lain. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Dan kami berdoa, lindungi kami dari segala pengajaran yang mengarahkan diri kami kepada perbuatan jerih payah kami, sehingga mahkota itu tidak bisa diambil dari kami. Kami boleh sadar terus apapun yang kami lakukan itu karena Engkau mengasihi kami, dan apa yang putramu sudah lakukan untuk kami. Kami percaya semuanya menjadi baik, semua dipulihkan dalam hidup kami karena Engkau, haleluya, sudah bayar harganya. Di dalam nama Yesus, yang terbaik akan jadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.